Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Nur Adela dari Prodi PAI kelas 1 PAI B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Materi yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian manakib. Manakib adalah sebuah tradisi di kalangan warga, khususnya di kalangan warga Jawa. Manakiban asal menurut kata manakib, yang berarti biografi lalu ditambah akhiran. Sebagai akibatnya, sebagai manakiban yang lalu memiliki pengertian menjadi aktivitas pembacaan manakib tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang adalah seseorang wali yang sangat legendaris pada Indonesia, khususnya pada Jawa, yaitu pada Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Manakib adalah bentuk jamak menurut mufrad manaqobah, yang diantara artinya merupakan cerita riwayat hayati mencakup kebaikan-kebaikannya dan akhlak terpuji seorang. Powerwadaminto menyampaikan bila dari bahasa manakib merupakan kisah kekeramatan para wali. Adapun dari kata manakib merupakan cerita-cerita tentang kekeramatan para wali yang umumnya bisa didengar dalam juru kunci makam, dalam famili dan muridnya, atau dibaca pada sejarah-sejarah hidupnya. Materi yang kedua yaitu sejarah manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Sebetulnya Kiai Muzaki bukanlah satu-satunya pengamal zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Indonesia. Sebelumnya, bahkan hingga kini, sudah sangat banyak orang yang mengamalkan amalan yang sama. Tetapi lain lubuk, lain kepala, maka lain pula isinya. Seperti diketahui para pengamal zikir manakib Syekh Abdul Qadir, seperti disinggung sebelumnya, bahwa sejak Kiai Muzaki masih dalam kandungan, Kiai Ahmad Syaha atau abahnya telah mengistiqomahkan amalan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap ba'da sholat subuh dan khusus tiap malam Jumat. Beliau menyembelih ayam untuk zikiran yang sama dengan para tetangganya. Bahkan karena amalannya tersebut, Kiai Ahmad Syaha pernah didatangi oleh Rijalul Gaib karena munculnya tejah atau sinar yang sangat terang dan menyilaukan yang berasal dari majelis zikir manakib yang dibaca Kiai Syaha bersama tetangganya saat itu untuk calon putranya yang kelak diberi nama Muzaki. Di samping itu, intensitas komitmen dan mantapnya beliau menjadikan amalan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai sarana dakwah beliau, konon juga karena telah mendapat restu, anjuran dan legitimasi dari Waliullah Kiai Abdul Hamid Pasukan ketika beliau bersama Kiai Dofir sowan ke Kiai Abdul Hamid di Parwan. Inilah kereta yang kemudian mengantarkan namanya bersinar bak kejora dalam gulita dan dilabuhi banyak bahtera umat bak samudra tak bertepi. Al-Jailani sebelumnya biasa menyebut Ya Sayyidi, Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Wisni 3 kali sebelum mereka menyampaikan berbagai permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zikir manakib Kiai Muzaki, ucapan seperti di atas tidak pernah digunakan, sebab bagi Kiai Muzaki, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam konteks tersebut hanyalah sebuah wasilah, bukan pemegang otoritas mengabul doa. Yang punya kewenangan mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu memohon atau berdoa harus kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Materi yang ketiga yaitu bentuk zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Majelis zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawah bimbingan Kiai Ahmad Muzaki Syah adalah salah satu bentuk ibadah melalui majelis zikir yang berusaha mengantarkan jamaahnya untuk mengenal, akrab, sampai menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Hasil penelitian yang dilakukan Syaidah Syaihotin dan Hashim Asyari tersebut menyebutkan antusiasme masyarakat dengan adanya majelis zikir manakib beliau begitu besar. Yang selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah manfaat zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Manfaat yang pertama adalah dibukakan pintu langit, yang kedua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mendapatkan keberkahan. Yang pertama, dibukakan pintu langit. Manfaat belajar manakib yang pertama adalah dibukakannya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu langit terbuka, maka doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba akan terkabul. Yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan membaca manakib. Dengan mengamalkan manakib, maka Anda juga akan belajar dan mengambil hikmah dari kisah hidup orang-orang soleh. Yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan. Hidup yang berkah adalah dambaan setiap umat muslim. Oleh karena itu, agar hidup penuh kebahagiaan dan rezeki yang lapang, maka salah satu caranya adalah bisa dilakukan adalah membaca biografi orang-orang soleh. Manakib adalah salah satu sumber ilmu yang bisa dijadikan teladan bagi umat muslim. Dengan menyimak pengertian manakib dan manfaatnya di atas, diharapkan Anda bisa lebih termotivasi untuk membaca biografi dari orang-orang soleh tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi sejarah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.